Di video ini saya akan menjelaskan perbedaan antara religius dan spiritualis. Kedua istilah ini, religius dan spiritualis ini, seringkali membingungkan karena keduanya berkaitan dengan pengalaman batin dan hubungan dengan sesuatu yang lebih tinggi. Berikut penjelasannya secara ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Punjer Wali Songo dimanapun berada, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi yang melaksanakannya. Semoga berkah. Di video ini saya akan menjelaskan perbedaan antara religius dan spiritualis. Kedua istilah ini, religius dan spiritualis ini, seringkali membingungkan karena keduanya berkaitan dengan pengalaman batin dan hubungan dengan sesuatu yang lebih tinggi. Berikut penjelasannya secara ringkas. Yang pertama, religius. Religius itu adalah orang yang mengikuti ajaran agama tertentu, yang memiliki doktrin, aturan, dan ritual yang jelas. Keimanan mereka umumnya terkait dengan kepercayaan kepada Tuhan, kepada Allah, atau kepada dewa-dewa sesuai ajaran agama yang dianut. Itu religius. Ciri-ciri orang religius diantaranya: 1. Mengikuti ajaran agama formal seperti orang Islam mengikuti dengan taat syariat Islam. Orang Kristen mengikuti kegiatan keagamaan yang dianutnya menurut agama Kristen. Orang Hindu, orang Buddha pun demikian, mengikuti dengan taat aturan agama yang dianutnya. Itu religius, ciri pertama. Ciri kedua, orang religius beribadah sesuai tata cara yang telah ditentukan oleh aturan agamanya, tidak mencari-cari sendiri cara beribadah. Ciri ketiga, orang religius percaya kepada kitab suci dan ajaran agama yang diwariskan. Ciri keempat, orang religius suka mengikuti komunitas atau lembaga keagamaan dan mereka aktif di dalamnya. Ciri kelima, orang religius menjalankan aturan moral berdasarkan dogma agama. Contoh seorang religius, misalnya seorang muslim ya, itu adalah orang-orang yang taat menjalankan salat 5 waktu, menjalankan puasa Ramadan, kemudian menjalankan syariat Islam, rukun Islam yang 5, dan lain sebagainya. Kita lanjut pembahasan yang kedua, yaitu spiritualis. Orang-orang spiritualis itu sifatnya lebih menekankan pada pencarian makna hidup, kesadaran batin, dan hubungan dengan dimensi yang lebih tinggi, tanpa harus terikat dengan aturan agama tertentu. Itu orang spiritualis. Ciri-ciri orang spiritualis diantaranya ya: 1. Fokus pada pengalaman pribadi dan kebangkitan batin. Jadi orang spiritualis itu selalu berusaha mencari, menggali, mengeksplorasi dirinya untuk menemukan pengalaman pribadi yang dijalani, dialami, bukan kata orang lain, katanya, tetapi dia mengelola batinnya untuk mengenali lebih dalam lagi esensi dirinya. Ciri kedua, orang spiritualis itu, tidak selalu terikat pada agama tertentu. Ciri ketiga, orang spiritualis itu bisa percaya pada energi, kesadaran universal, atau konsep ketuhanan yang lebih luas. Ciri keempat, orang spiritualis itu lebih fleksibel dalam praktik, misalnya dalam meditasi, atau dalam praktik penyembuhan energi. Ciri kelima, orang spiritualis itu mengeksplorasi berbagai ajaran. Untuk apa? Untuk menemukan kebenaran batin sendiri. Dari eksplorasi itu, pengalamannya sendiri itu, dia seorang spiritualis menemukan kebenaran batin sendiri, dan itu mendorong lebih kuat keyakinannya kepada Tuhan, kepada Allah, kepada dewa-dewa, menurut konsep ketuhanan yang dipahaminya menurut agama yang diyakininya. Contoh seorang spiritualis ya, seseorang yang bermeditasi untuk mencapai kedamaian jiwa dan memahami kesadaran kosmis, kesadaran makrokosmos alam semesta raya dan mikrokosmos dirinya sendiri, tanpa mengikuti aturan agama tertentu. Itu orang spiritualis. Kesimpulannya, orang religius adalah orang yang taat mengikuti ajaran agama formal dan beribadah sesuai dogma. Sedangkan orang-orang spiritualis, mereka mencari kebenaran batin secara bebas tanpa terikat aturan agama. Seseorang
bisa religius sekaligus spiritualis. Misalnya, seorang muslim yang taat beribadah menjalankan syariat agamanya, tetapi dia juga mau memperdalam kesadaran spiritual lewat zikir atau melalui sufisme. Dia masuk ke tarekat tertentu di bawah bimbingan guru mursyidnya. Dia berusaha mengenali Tuhannya, mengenali Allah, ma'rifatullah. Namun ada pula orang bisa spiritualis tanpa religius. Misalnya orang yang mencari kesadaran tinggi melalui meditasi, tetapi tidak mengikuti agama tertentu. Orang juga bisa religius, tetapi tanpa spiritual. Misalnya seseorang yang taat menjalankan ibadah, taat melaksanakan aturan agamanya, tetapi tidak merasakan hubungan batin yang mendalam dengan Tuhannya. Pemirsa, akan saya tambahkan satu lagi istilah yang mungkin bisa memotivasi, paling tidak menambah wawasan kita. Istilah yang ingin saya tambahkan di sini terkait dengan religius dan spiritualis adalah istilah rohaniawan. Rohaniawan adalah seseorang yang mendalami dan mengabdikan dirinya pada aspek kerohanian, terutama dalam konteks agama dan spiritualitas. Istilah rohaniawan ini sering dikaitkan dengan pemuka agama atau seseorang yang memiliki kedalaman rohani dan berperan sebagai pembimbing dalam kehidupan spiritual orang lain. Itu rohaniawan. Ciri-ciri rohaniawan diantaranya: 1. Mendalami ajaran agama dan atau spiritualitas secara mendalam. 2. Ciri rohaniawan: menjadi pembimbing atau pemimpin dalam urusan kerohanian. Misalnya dalam agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, dan lain-lain. Ciri ketiga rohaniawan: memiliki kehidupan yang lebih fokus pada ibadah, kontemplasi, meditasi perenungan diri, dan pelayanan umat. Ciri keempat, seorang rohaniawan dihormati dalam masyarakat sebagai sosok yang memiliki kebijaksanaan rohani. Ciri kelima, seorang rohaniawan bisa berasal dari agama tertentu atau lebih kepada perjalanan spiritual pribadi. Berikut adalah contoh rohaniawan dalam berbagai tradisi. Dalam tradisi Islam kita mengenal kiai, sufi, atau mursyid toreka. Itulah rohaniawan Islam. Dalam agama Kristen, tradisi Kristen, kita mengenal pastor, pendeta, uskup, biarawan atau biarawati. Itulah rohaniawan dalam tradisi Kristen. Dalam agama Buddha atau tradisi Buddha, kita mengenal bhikkhu atau biksu. Lama, ini dalam tradisi Buddhisme Tibet, Dalai Lama. Kemudian dalam kepercayaan tradisional, kita juga mengenal rohaniawan seperti dukun spiritual, pemimpin adat, atau guru kebatinan. Mereka juga termasuk golongan rohaniawan dalam tradisi kepercayaan. Mereka juga termasuk golongan rohaniawan dalam tradisi kepercayaan tradisional. Harus kita hormati. Jadi kesimpulannya, rohaniawan adalah orang yang mendedikasikan hidupnya untuk kehidupan rohani, baik dalam agama maupun dalam spiritualitas. Tidak semua orang yang religius atau spiritualis adalah rohaniawan. Rohaniawan biasanya memiliki tugas membimbing orang lain. Membimbing apa? Spiritual orang lain. Rohaniawan bisa berasal dari berbagai latar belakang agama atau sistem kepercayaan. Jadi kalau ada orang yang taat beribadah tetapi tidak memiliki tugas membimbing spiritual orang lain, dia masuk golongan orang yang religius tetapi bukan rohaniawan. Kalau ada orang punya kesadaran tinggi tetapi tidak terkait dengan agama, dia itu seorang spiritualis. Dia juga belum tentu rohaniawan. Tetapi kalau dia membimbing perjalanan spiritual orang-orang yang datang kepadanya, maka dia bisa disebut rohaniawan dalam tradisi kepercayaan tradisional. Itu saudaraku. Dan di negeri tercinta Nusantara ini banyak. Mereka semuanya punya nilai-nilai manfaat dalam golongan masing-masing. Maka harus kita hormati untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan yang indah di negeri tercinta Nusantara ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.